tim medis yang ada di Gaza sudah kebingungan. Kita mau ngapain nih? Mau melakukan operasi, tidak punya alat untuk pembiusan. Jadi pembiusan nih, putus nih kan, tangan putus, kaki putus. Dijahit Pak, nggak pakai pembiusan. Setelah pembiusan selesai, nggak dikasih obat. Otomatis lama-kelamaan infeksi. Nggak usah meninggal. Setelah dioperasi, dibom Pak. Rumah sakit, dibom. Yang meninggal pasien, keluarga pasien, tim medis, dan warga sipil yang mereka datang untuk berlindung di rumah sakit tersebut. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini ada Bang Onim dan Ustadz Dery. Tapi saya mau ke Bang Onim dulu. Ini langsung nih Bang Onim, karena tadi di bawah langsung cerita sedikit tentang Bang Onim ini keluar evakuasi mandiri dan ditembakin sama Israel. Anda ditembakin sama Israel? Iya, betul sekali. Boleh cerita sedikit? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang Bang Onim di sini dan masih bisa bernapas. Dan sampai dengan detik ini saya belum percaya masih bisa hidup dengan situasi seperti itu. Jadi pada tanggal 7 Oktober tersebut sampai dengan 27 hari peperangan saya berada di sana. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang saya lihat itu adalah hujan bom kiri kanan dan kami tidak bisa keluar dari rumah. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa evakuasi terakhir tersebut bukan terakhir kali, akan tetapi hari yang ke-20. Maksudnya? Jadi hari pertama sampai dengan 1 pekan kemudian terjadi peperangan, itu saya sudah komunikasi dengan teman-teman otoritas Palestina di Gaza agar supaya nama saya didaftarkan untuk dibawa keluar menuju Mesir. Gitu pecah peperangan, 1 hari oke, masih bagus lah, masih bisa keluar. 2 hari masih bisa beraktivitas. 1 pekan kemudian sudah tidak bisa. Dan setelah 1 pekan itu saya berusaha untuk keluar dari rumah dan menuju pintu perlintasan Rafah, tidak bisa. Sudah tidak bisa. Hari kedua pun sama. Tidak bisa nih, boleh diceritakan? Tidak bisa karena terjadi gempuran sana sini. Jadi istilahnya kalau kita mau ke halaman rumah itu pun dijadikan target oleh pihak penjajah. Sampai dengan hari ke-10 berusaha untuk keluar, tidak bisa keluar rumah. Sampai ke tingkat kita mau ke jalan raya itu tidak bisa. Hari ke-15 sama, hari ke-20 pun sama. Dan sampai dengan hari ke-23 saya berusaha untuk keluar. Sudah menyampaikan terima kasih ke Ibu Retno Marsudi dan Kemlu yang sudah berkoordinasi untuk menunggu Bang Onim di pintu perlintasan Gaza dan Mesir. Hari ke-23 saya berusaha untuk keluar 10 menit, bom, 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 bom. Dan itu saya juga nggak ngerti apakah saya ditargetkan. Yang jelas di depan mata saya sekitar 20 meter, 50 meter itu hujan bom. Dan terpaksa harus balik badan ke rumah. Saya lapor ke Ibu Retno, Bu, saya nggak bisa lanjut karena hujan bom. Hujan bom ini ada korban di depan? Hujan bom pasti ada korban, rumah. Jadi yang jalan atau jalur yang saya lewati memang dibom kiri kanan. Bom, 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 bom. Jadi kita nggak bisa lewat. Mutar balik pulang ke rumah. Hari ke-25 sama. Keluar dalam situasi yang sama, bom kiri kanan. Itu dari rumah. Saya kan tinggal di Gaza City ya. Di Gaza City itu di kota Gaza, berjarak dengan rumah sakit Ashifa itu cuma sekitar 200 meter. Dan kalau kita menuju dari Gaza Tengah ke Gaza Selatan, kita harus melewati zona pembantaian. Zona penembakan yang mana sudah tersedia di sana ada tank Merkava, ada angkatan laut Israel, ada sniper, dan sudah tersedia mereka standby pesawat Apache. Oke, itu siapapun yang lewat sana? Siapapun yang lewat, 99% meninggal dunia. Dan itu kejadiannya sama seperti itu. Hari ke-24, hari ke-25 saya keluar kondisi yang sama. Hari ke-26 hari terakhir yang mana saya harus mengambil keputusan. Kalau hari ke-26 tersebut saya tidak bisa keluar, maka sampai dengan saat ini saya berada di jalur Gaza. Begitu saya keluar, standby sebentar di rumah sakit Ashifa untuk berkoordinasi, dan ternyata ada mobil ambulans sekitar 7-8 mobil ambulans Kementerian Kesehatan yang akan mengangkut atau membawa mengevakuasi pasien
korban peperangan akan dievakuasi ke Mesir. Begitu saya koordinasi rumah sakit Ashifa, saya bilang, saya mau keluar. Apakah ada rombongan yang akan membawa pasien atau tidak? Kalau akan membawa pasien, saya mau nebeng ikut rombongan tersebut. Ini satu keluarga ya? Satu keluarga. Jadi saya punya kendaraan mobil sendiri, saya mau nebeng ke mereka. Kata mereka, kami sendiri pun tidak ada koordinasi. Justru sebaliknya, kami harus nebeng ke Bang Onim. Waduh. Iya. Karena saya berada di sana itu sudah diketahui oleh pihak Israel, oleh pihak pemerintah Palestina. Ini Bang Onim merasa ditarget nggak sama Israel? Saya sendiri kalau bisa dikatakan ditarget, iya. Bom jatuh 50 meter dari kediaman Bang Onim. Artinya Anda ditarget? Nggak tahu. Bom fosfor jatuh di parkiran kediaman Bang Onim. Pada saat evakuasi tersebut, di depan kendaraan warga sipil di depan saya itu sudah hangus. Ada sekitar 10 sampai 12. Pada saat evakuasi? Evakuasi terakhir. Oke. Iya, evakuasi terakhir. Saya mulai lanjutkan tadi evakuasi terakhir. Begitu evakuasi terakhir itu saya harusnya bareng dengan mobil ambulans Kementerian Kesehatan. Saya bilang oke, mobil ambulans Kemkes itu di depan, tapi saya di mobil kedua ya. Oke. Begitu jalan sekitar 10 menit harus balik badan karena situasi sama. Dijadikan target apakah saya ataukah mobil ambulan tersebut. Akhirnya balik badan lagi ke rumah sakit Ashifa. Saya nunggu di rumah sakit Ashifa sekitar 2-3 jam. Saya katakan bahwa jika hari ini saya tidak keluar dan harus bareng dengan mobil ambulans ini, sedangkan mereka juga tidak ada koordinasi, saya harus keluar mandiri nih. Pada saat itu saya selesai sholat dan saya berkoordinasi dengan istri, harus ambil keputusan hanya 2 pilihan. Kan harus melewati zona pembantaian ini dong, otomatis harus meninggal, pasti. Saya bilang ke istri, pasti itu ya kata Bang. 99% pasti. Meninggal. Meninggal. Ini sesuai dengan logika manusia ya. Zona pembantaian ini definisinya gimana? Zona pembantaian ngelewatin itu sudah harus ditembak. Dan itu hari sebelumnya itu sudah banyak yang dibantai di situ. Berarti mayat-mayatnya Mayat masih ada di situ. Itu adanya di perairan jalan raya di Gaza Barat, itu kita ngelewatin pinggir jalan. Dan ketika mau evakuasi harus lewat sana? Harus lewat sana. Berarti ditembakin dong pasti? Pasti ditembak. Jadi evakuasi tadi saya katakan kepada istri, ambil keputusan dan hanya 2 pilihan. Lolos ke pintu perbatasan, Rafah, atau meninggal dunia, surga. Jannah. 99% loh tadi Bang Onim ngomong. 99%, dan saya katakan bahwa ke istri saya, mohon maafkan saya. Ke anak-anak saya katakan, maafkan saya. Karena kemungkinan besar, tidak hanya saya akan meninggal, akan tetapi keluarga. Semua. Sekeluarga. Itu jadi target penembakan nih. Saya nggak tahu apakah dijadikan target. Yang jelas bom jatuh 50 meter dan bom fosfor. Begitu jalan setelah koordinasi, istri bilang, kalaupun nanti kita meninggal di zona ini, takdir Allah. 2 jam saya bilang oke, kita jalan. Ini nekat jalan. Saya motivasi anak-anak saya. Kenapa tidak pilihannya diam di sana gitu? Maksudnya kalau diam di sana, 99%... diam di sana itu situasinya semakin mencekam. Pihak Israel semakin menduduki wilayah Gaza dan wilayah Gaza semakin menyempit. Iya, dan mereka sudah tidak membandingkan mana warga asing, mana warga sipil, mana pasien, mana anak-anak. Saya melihat bahwa kayaknya saya juga bakalan lewat dari sini. Jadi ini sudah bukan militer versus militer? Tidak fair ya. Jadi harusnya militer versi militer. Tapi yang terjadi, militer lawan bayi, militer lawan wanita, militer lawan warga sipil dan perempuan. Kita lanjut yang evakuasi. Saya bilang ke istri, oke, bismillah kita jalan, bismillah kita jalan. Begitu jalan, mau sampai di jalan aspal perairan pantai, ternyata warga Gaza itu mengikuti Bang Onim.
Oh ikut. Ada sekitar pikirnya 8. Bisa keluar nih bareng. Karena mereka melihat ini Bang Onim yang sudah dikenal di Palestina akan keluar, otomatis koordinatnya sudah diketahui oleh pihak Israel. Oke. Drone di atas 24 jam, jet F-16 24 jam. Oke. Dan pemboman sana sini. Mas Dedi harus ambil keputusan keluar nggak nih? Oke. Akhirnya jalan keluar, begitu mau tiba di jalan aspal di Gaza Barat di Sheikh Ezlan tersebut, sudah mulai bom. Dan itu targetnya bukan Bang Onim. Di belakang Bang Onim sudah hangus. Yang ikut itu? Mobil itu. Mobil di belakang Bang Onim hangus. Ada 8 sampai dengan 10 warga sipil itu. Mereka bawa anak-anak mereka di dalam kendaraan itu. Meninggal. Ada anak ditembak, hangus. dibom. Hangus. Itu di belakangnya Bang Onim mobilnya. Di belakang Bang Onim. Jadi mereka ada mobil warga sipil, di atasnya ada kasur lah, ada tikar orang evakuasi kan? Evakuasi lah kan? Hancur. Karena gini, proses evakuasi pun memang walaupun diarahkan oleh pihak penjajah, ternyata melewati zona tersebut kelar. Bang Onim jalan, bom, dan ternyata pada saat Bang Onim berjalan itu di depannya itu sudah jasad yang sebelumnya sudah ditembak oleh pihak penjajah. Rata. Ada yang teriak, tolong. Ada anak kecil yang menangis, ada yang perempuan. Kendaraan yang berjalan di depan Bang Onim lebih dari 10 kendaraan hangus, Pak. Jadi yang selamat cuma Bang Onim ya? Dan pada saat itu jalan itu alhamdulillah yang selamat. Nggak percaya. Begitu tembakan, sopir saya bilang, kita ditembak. Terus tiarap merangkul anak-anak. Saya bilang ke istri, tolong rangkul anak-anak di mobil. Kalaupun kita meninggal, saling berpelukan. Dan itu benar-benar ditembak. Mobil, dan di depan saya itu kita jalan itu kayak gini, zigzag. Zigzag itu bukan karena untuk menghindari tembakan, menghindari jenazah di bawah itu udah darah, udah. Coba bayangkan. Ada video viral Bang Onim upload tuh ya. Ada kayak gitu, ada video yang naik sepeda, terus kiri kanan jenazah, itu di belakang Bang Onim dan depan Bang Onim yang sudah dibantai. Oleh mereka. Dan itu adalah warga sipil. Dan Bang Onim tadi sempat cerita tancap gas. Saya bilang ke sopir, tancap gas, ini ada orang Indonesia, apapun yang terjadi. Saya khawatirnya gini, Bang Ded. Khawatirnya ini tancap gas, tiba-tiba di depan tank Merkava sudah palang jalan. Saya bilang ke sopir, tolong jangkauan penglihatannya diperluas, kiri kanan diperluas, jangan sampai tiba-tiba ada tank memalang aspal, selesailah kita. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala itu gitu jalan kiri kanan zigzag sekitar 30 menit kayak gitu. Yang dalam hati teringat, kayaknya bakalan selesai mungkin di sini ya Allah. Anak-anak saya juga saya bilang istighfar, baca surat Yasin, ayat kursi. Itu benar-benar anak-anak saya ngelihat. Abi itu apa? Itu orang meninggal. Udah tiarap. 30 menit berjalan, alhamdulillah setelah melewati zona aman di kota Derbalah Gaza bagian tengah, baru bisa bernapas. Nggak percaya bisa lolos dari kematian seperti itu. Karena dikerahkan itu, ya Allah. Ya disiram, kaca pecah, kaca kendaraan Bang Onim pecah. Jadi sebelumnya di depan kediaman Bang Onim itu kan dibom juga, kaca pecah, ditambah lagi dengan tembakan itu kaca pecah. Ternyata Bang Onim jalan sendiri dan di belakang sudah dihabiskan, disiram oleh pihak penjajah. Dan itu mereka bukan pejuang, bukan Fatah atau bukan Hamas, anak-anak. Satu kendaraan mobil sedan itu ada sekitar 15 sampai dengan 20 orang duduknya kayak gini karena saking penuhnya. Yang bikin heran, kenapa pihak Israel membagikan selebaran dengan pesawat Apache dan jet F-16 selebaran,
diarahkan kepada warga Gaza bagian utara untuk diungsikan ke Gaza bagian selatan. Warga Gaza City, tempat kediaman Bang Onim, diarahkan untuk ke Gaza bagian selatan. Tiba-tiba di perjalanan berarti kayak dijebak maksud Bang Onim. Dikumpulin di wadih di Gaza bagian tengah tersebut, baru di bom bom bom, dan itu bukan menakut-nakuti, target. Dan Ya ini Allah, targetnya ya. itu, Astagfirullah. targetnya ini bukan dari sniper, pesawat jet F-16. Itu mayat. Saya bilang, ini apa nih, kok bisa seperti ini terjadi? Saya 13 tahun di Gaza. 2021 terjadi peperangan, biasalah, cuman kirim rudal sana sini saling balas. Tapi untuk kali ini benar-benar pertama kali terjadi peperangan. Saya belum pernah nonton film Sebrutal ini. Berarti ini sudah bukan perang dong sebenarnya. Ini sebenarnya bukan perang, Bang Ded. Jadi ini sudah mengarah ke yang namanya genosida Membantai atau Nakbah abad ini, abad 2023. Kan perang Nakbah, yang pembantaian Nakbah 1948, itu yang meninggal 15.000. Dan saya khawatirkan untuk Nakbah tahun 2023 ini, khawatirnya akan 2 kali lipat. Mungkin 30.000, 50.000, Targetnya. 100.000. Ya saya sama Bang Dery denger Iya, nggak bisa ngomong apa kita kayak nonton film, tapi kita bingung banget. sadis banget, Masya Allah. Dan itu Bang, Kang Onim, di situ artinya agama mereka nggak lihat agamanya apa, nggak. Jadi pembersihan etnis, ingin menguasai Gaza dan ingin menduduki atau menempatkan pemukiman Yahudi di wilayah Gaza seperti tahun sebelum 1994, 1995. Karena Gaza itu kan sebelumnya ada warga Yahudinya kan, tapi mereka tidak kuat karena sering terjadi kontak senjata dengan pejuang Palestina di Gaza. Akhirnya mereka pindah ke tepi barat dan juga termasuk di wilayah Gaza bagian timur yang kita kenal dengan wilayah Galaf atau Sideriot. Saat ini mereka konsennya seperti itu. Jadi menurut Bang Onim, ini Kang Dery juga bisa mungkin tambahin. Menurut teman-teman berdua, targetnya Israel sudah bukan Hamas lagi dong? Iya, kalau saya itu sebenarnya gini. Untuk situasi saat ini, kalau kita berbicara tentang Hamas, kayaknya terlalu sempit. Iya, kita berbicara bagaimana tentangnya. Sebenarnya gini, yang terjadi di sana itu pihak Israel saat ini karena saya lihat sudah kewalahan dengan adanya pertahanan dari pihak pejuang Palestina. Untuk Israel itu, Israel sudah kewalahan. Jadi bahasa kasarnya gini, kalau contohnya pada saat terjadi peperangan saat ini tidak ada Amerika di belakang, Israel selesai. Udah habis. Tapi ada video. Kalau tidak ada Amerika di belakang, ya betul. Udah habis Israel katanya. Israel belum siap untuk perang kota di Gaza. Ini jadi gini Kang Dery, ini mungkin sama seperti kalau kita tahu zamannya Amerika nyerang Vietnam. Seperti itu. Jadi saat ini seperti Vietnam. Jadi prinsipnya mereka di pejuang Palestina itu gerilya. Iya, tapi kan ketika nyerang Vietnam kan menangnya cuma di film doang kan. Di film doang. Mereka pulang karena nggak bisa gerilya dengan Vietnam. Jadi sekarang mau tidak mau bom habis-habisan. Bom habis-habisan karena mereka udah kewalahan. Kan kita gini kan, Israel ini kan militer terkuat nomor 4 di dunia. Oke? Kok bisa pada tanggal 7 Oktober tersebut mereka dilumpuhkan oleh sekelompok pejuang di Gaza, yang mana di Gaza ini mereka sudah diblokade lebih dari 16 tahun. Di blokade ini kan otomatis ruang gerak mereka kan sangat sempit ya. Mau produksi rudal pun tentunya sulit, mau bikin bom pun tentunya sulit. Tapi tiba-tiba pecah pada tanggal 7 Oktober dan itu benar-benar menguasai pangkalannya militer Israel terbesar di Israel, adanya di Gaza bagian timur. Kalau saya bilang itu kemungkinan disengaja, iya tidak. Gini, ada kepikiran itu? Setelah terjadi peperangan itu, ternyata salah satu motif mereka melakukan penyerangan secara besar-besaran. Sejarah Palestina mencatat ini serangan besar-besaran. Itu kita tarik ulur kembali, Bang Ded. Jadi sebelumnya itu, sebelum tanggal 7 Oktober, itu ada tentara Israel melakukan pemukulan terhadap perempuan Palestina di kota Yerusalem. Yang pertama. Pemicunya. Yang kedua, pemicunya itu
sahabat kita orang Kristen yang ada di Yerusalem melakukan ibadah di gereja, itu pun mereka dipersulit bahkan dipukul. Jadi mereka melihat pejuang Palestina ini kok mereka sewenang-wenang melakukan kita seperti ini ya. Kayaknya kita harus membuktikan bahwa kita punya kekuatan deh. Dan itu dibuktikan tanggal 7 Oktober. Jadi sebenarnya peperangan saat ini yang terjadi di Gaza, kita tidak bisa atau tidak boleh berkonsentrasi hanya tanggal 7 Oktober Bang Ded. Akan tetapi kita tarik ulur ke belakang. Yang mana warga Palestina itu dilarang untuk atau dipersulit untuk sholat di Masjidil Aqsa Mubarak. Terjadi aneksasi, perampasan tanah, terus juga pemukulan dan pembunuhan terjadi hampir setiap hari. Saya menjadi saksi bahwa petani dan nelayan Palestina itu dibantai dengan jarak saya itu sekitar 2 km ditembak. Makanya dengan pemicu ini, dengan alasan inilah mereka ingin bahwa kayaknya kita harus bergerak deh. Kalau saya lihatnya begini, benar nggak? Coba saya penasaran, benar nggak kalau saya katakan berarti kalau yang Bang Onim cerita nih, artinya pejuang-pejuang di sana, atau kita sebut Hamas saja misalnya, Hamas itu juga membela saudara-saudara yang Kristen di Palestina. Iya, jadi setelah saya tiba di Indonesia, itu kan ada opini katanya perang agama lah. Saya bilang, hey Indonesia sudah terprovokasi kalian. Jangan fokus tentang agama. Ini bukan perang agama? Bukan perang agama. Akan tetapi murni perampasan dan juga Nakba 2023 serta pembersihan etnis. Kenapa saya katakan bukan agama? Yang terjadi saat ini, rumah Presiden Palestina Mahmud Abbas diratakan. Mahmud Abbas bukan Hamas dong, Fatah. Madrasah dihancurkan, sekolah Kristen dihancurkan, dan itu saya videoin. Gereja tertua di dunia, gereja tertua ketiga di dunia adanya di jalur Gaza, Rahat Tanah. Yang dievakuasi ke rumah sakit itu tidak hanya Muslim, orang Kristen pun dievakuasi, dan itu di depan mata saya. Saya melakukan liputan di rumah sakit Ashifa. Itu yang terjadi di sana, Jadi tidak melihat apapun agama. Tidak melihat siapa yang penting di depan Anda. Manusia yang berada di jalur Gaza, kelar, harus disikat. Gimana Kang Dery? Iya, dengar cerita ini gimana Kang? Iya, jadi kita di Indonesia kan cuma mendengar dari sini, dari sana. Ini Tapi ini langsung sumbernya kan, ini valid kan. Jadi kalau kita lihat di sosial media saja, justru perang di Indonesia lebih sadis lagi sosmednya, caci makinya tentang ada yang bela penjajah juga. Saya juga heran juga, Om Ded. Kok bisa orang Indonesia bisa membela penjajah? Padahal kan sudah jelas negara kita ini di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu alasan Indonesia membela Palestina. Bukan karena orang Palestina orang Islam, bukan karena tetangga dan sebagainya. Ini betul-betul karena kemanusiaan dan orang Indonesia memang anti penjajahan. Iya, dan saya rasa juga agama manapun ketika melihat hal seperti ini juga bergerak gitu kan. Dan perdamaian itu tidak akan terwujud sebelum keadilan ditegakkan. Maksudnya ya sudahlah, kan sudah dibagi dua dulu itu tuh. Udah disetujui kan. Awalnya nggak punya negara Israel, kemudian datang sebagai pengungsi, dibantu, diterima, terus akhirnya pengen punya negara, udah punya separuh-separuh. Sekarang kan mau dihabisin Palestina. Sampai kalau kita googling di Google tuh nggak ketemu lagi Palestine missing place tuh cari di mana. Itu jadi kan memang ini teman-teman yang di Indonesia saya rasa ya melihat ini secara kemanusiaan. Harus dilihat secara kemanusiaan. Karena kalau secara agama sampai kiamat nggak selesai perdebatannya. Tambah perang. Karena semuanya merasa punya dalil, ya punya kitab. Ya, tentu orang pejuang-pejuang di sana dia bergerak karena Allah, karena agama ya. Dan mereka nggak takut mati karena ada semangat agama itu. Iya, tapi ketika gereja juga dihancurkan, yang Kristen juga bergerak. Iya, jadi tidak hanya gereja sebenarnya, ada rumah sakit Ahlul Arab itu kan punya baptis. Saya pernah masuk, ada videonya, saya datang ke sana, itu ternyata salib di mana-mana. Ketemu dengan tim medis yang di rumah sakit Ahlul Arab yang dirudal oleh pihak penjajah tersebut. Saya masuk sana, ternyata
Ini rumah sakit khusus orang Kristen Baptis itu. Saya masuk sana, saya katakan bahwa saya punya ID kedutaan, saya juga punya ID Kementerian Kesehatan, dan pihak otoritas Palestina di tepi barat, Fatah juga mengenal Bang Onim, bahwa Bang Onim ini murni sosial kemanusiaan. Jadi otomatis Israel juga tahu dong. Setiap kali pergerakan kita di sana, sekecil apapun diketahui oleh pihak Israel. Tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Contohnya Bang Onim di sana paling juga di permukaan doang kemanusiaan, ternyata di sana bergabung nggak? Semuanya ketahuan. Mau bergabung juga ketahuan, nggak bergabung juga ketahuan. Jadi memang prinsip warga Gaza dan warga Palestina itu, kenapa mereka bergerak pada tanggal 7 Oktober tersebut? Tidak melawan saja ditindas, apalagi melawan. Bukankah kalau dengan kekuatan militer dan intel yang tinggi sekali harusnya tidak terjadi tanggal 7 itu? Mestinya. Ya, nggak tahu, ini cuma pikiran liar aja nih Bang. Ya katanya Mossad terkuat di dunia kan. Pikiran liar aja gitu. Benar, jadi. Kan katanya abang aja ketahuan mau ngapain. Iya, makanya kan. Makanya saya juga heran kok bisa tanggal 7 Oktober ini kok mulus banget ya operasi dari pihak Palestina. Mic-nya saya benerin, itu terlalu jauh. Ya, jadi kalau secara logika kan Mossad kan terkuat di dunia kan, bisa lolos gitu ya dari pejuang Palestina untuk melakukan penyerangan tersebut. Klaimnya begitu. Berarti nggak terkuat dong. Jadi saat ini kan udah 39 hari terjadi agresi, itu sudah menewaskan lebih dari 11.500 orang Palestina. Setiap hari bertambah orang Palestina, dan 40.000 sekian itu adalah anak-anak. 4.000 sekian. Yang cedera itu sudah lebih dari 27.000 orang. Jadi di rumah sakit nih Bang Ded, di rumah sakit itu di dalam sudah tidak ada listrik dan ruang operasi sudah tidak beroperasi, serta tim medis yang ada di Gaza sudah kebingungan, kita mau ngapain nih? Mau melakukan operasi, tidak punya alat untuk pembiusan. Jadi pembiusan nih, putus nih kan, tangan putus, kaki putus, dijahit Pak, nggak pakai pembiusan. Setelah pembiusan selesai, nggak dikasih obat, otomatis lama-kelamaan infeksi, nggak usah meninggal. Setelah dioperasi, dibom Pak, rumah sakit dibom. Dan ini kan harusnya kalau saat terjadi peperangan kan warga sipil dilindungi, fasilitas vital ini rumah sakit dan juga sekolah harus dilindungi. Jadi gini, pihak penjajah itu cara melakukan pembunuhan itu dengan merudal salah satu kompleks atau rumah, meninggal 14.500 orang. Pertahanan sipil datang untuk membantu mencari korban, dibom, yang meninggal pertahanan sipil. Datang lagi tim medis untuk evakuasi, dibom lagi, tim medis meninggal di situ. Begitu ada ambulans berhasil untuk dievakuasi ke rumah sakit, di tengah jalan ambulansnya dibom, meninggal dong tim medis dan pasiennya. Begitu pasien ada yang berhasil masuk ke rumah sakit, rumah sakitnya dibom. Yang meninggal pasien, keluarga pasien, tim medis, dan warga sipil yang mereka datang untuk berlindung di rumah sakit tersebut. Jadi kan banyak yang nanya, Bang Onim, apakah Bang Onim tidak punya tempat untuk berlindung atau tempat yang aman? Saya katakan bahwa di Gaza sendiri tidak ada tempat yang aman untuk berlindung. Betul. Tidak ada tempat berlindung. Warga asing, warga sipil yang ada di Gaza, tim United Nations, pihak orang asing UNRWA di sana pun mereka tidak punya tempat untuk berlindung. Jadi benar-benar ini sudah benar-benar terjadi pembantaian luar biasa. Yang mungkin pada zaman Rasul pun tidak terjadi pembantaian seperti ini. Atau mungkin di seluruh dunia itu di muka bumi yang terjadi peperangan yang luar biasa, dahsyat dan brutalnya itu cuma di jalur Gaza saat ini. Karena saya juga bingung. Ini kekuatan yang dikerahkan itu luar biasa untuk menghabiskan Gaza. Jadi memang salah satu tujuannya itu tidak ada manusia yang hidup di Gaza. Anak-anak disikat agar supaya tidak ada generasi lagi yang mempertahankan tanah Palestina. Perempuan yang hamil disikat yang pada akhirnya meninggal agar supaya perempuan tidak melahirkan generasi untuk mempertahankan tanah Palestina. Jadi yang kita lihat kan mayoritas yang meninggal Muslim ya. Sedangkan kita Indonesia jumlah Muslim terbesar di dunia. Yang muncul memberikan dukungan itu adalah Muslim. Di sana juga ada non-Muslim, orang Kristen. Tapi kan jumlahnya sedikit. Iya kan? Dan dukungan dari orang Kristen atau non-Muslim kan khususnya kita di Indonesia sangat sedikit. Makanya yang muncul umat Islam di Indonesia, ada oknum tertentu di Indonesia mengatakan bahwa ini agama kita nggak usah ikut campur.
Padahal tidak seperti itu. Jadi saya pun selama berada di Indonesia, anak-anak saya itu Bang Ded, sekolahnya udah hancur. Putri saya, gurunya sudah meninggal, murid-muridnya, teman sebangku pun sudah meninggal, Filin. Terus Nusantara juga sama, putra saya, sekolahnya sudah rata dengan tanah. Anak-anaknya pun, teman-teman satu bangku pun sudah meninggal. Maka saya berpikir bahwa kayaknya saya harus ambil keputusan untuk menyelamatkan anak-anak, masa depan anak-anak saya deh. 27 hari terjadi peperangan, saya harus ambil keputusan kita keluar. Untuk menyelamatkan masa depan anak-anak. Keluarnya pun hanya lisan saja. Belum tentu berhasil keluar. Cuman lisan saja menyenangin anak-anak saya bahwa kita akan keluar. Jadi saya itu menyenangkan, memotivasi anak-anak saya itu. Saya katakan kepada Fili Nusantara Bahari, kita akan keluar dan saya akan belikan hadiah tablet ya. Ya Allah, senang banget main tablet. Jadi pada saat terjadi peperangan, itu saya bilang gak usah takut, mau tablet kan? Oke siap. Itu komentar, nangis. Hari berikutnya memotivasi lagi. Di Indonesia nanti kita makan bakso dan durian ya. Makan bakso itu tentunya sebagai orang tua yang melihat anak-anak berada di rumah tidak bisa ngapa-ngapain. Setiap kali kami sebelum tidur Bang Ded, sebelum tidur sudah ambil air wudu dan sudah bersyahadat. Kita ambil wudu, kita bersyahadat karena belum tentu kita bangun kita ada di Gaza. Mungkin kita bangun sudah ada di surga. Allahu Akbar. Saya juga katakan bahwa tidur nanti kemungkinan besar kita sudah tidak melihat terik matahari anak-anak. Jadi hari-hari yang kami lalui itu dengan penuh ya. Tidur bisa? Nggak bisa tidur. Saya itu tidur gimana Bang Ded? Orang kiri kanan rudal, kaca pecah. Kaca kediaman Bang Onim pecah. Dalam keadaan malam pun ada. Malam pun seperti itu. Jadi contohnya tadinya sore itu kami bermimpi, ya Allah, semoga malam ini kami bisa tidur. Ternyata jam 2 bangun nggak bisa tidur lagi. Besoknya lagi sorenya kami kata anak-anak saya, semoga malam ini kita bisa tidur ya. Iya tidur. Jam 2 bangun. Rudal itu kencang banget. Kekuatannya itu 6 ton. Rudal dari jet F-16 itu kekuatan 6 ton dan radiusnya 200 meter, 300 meter. Jadi jatuhnya 300 meter kita di sini, kelar selesai. Tulang pun nggak ketemu. Bagaimana kalau jatuh ke kediaman Bang Onim kan? Hanya ada orang Indonesia seperti itu, orang Indonesia. Saya sendiri sih ya. Sempat lost kontak Bang Onim dulu kan? Berapa? 3 hari ya? 3 hari. Lost kontak 3 hari karena memang seluruh jaringan saat ini di Gaza itu sudah dikuasai. Yang sebelumnya itu tidak ada pesawat khusus untuk memutuskan jaringan. Ternyata tiba-tiba awal peperangan ada pesawat khusus. Saya nggak ngerti pesawat itu dari mana. Dikerahkan untuk memutus jaringan internet. Jadi lampu mati Mas Ded. Malam mati lampu, gelap. Nggak ada makanan, nggak ada air minum, tidak ada jaringan. Ya kita ngapain di dalam rumah, ya kan? Saya cuman biasanya itu taktik Bang Onim dan warga Gaza bagi tempat atau bagi area. Bang Onim tidur di ruang tamu sama anak 1, istri tidur di dapur sama anak 2. Jadi kalau contohnya supaya kalau meninggal tidak meninggal semua. Jatuh rudal di ruang tamu Bang Onim meninggal, istri hidup. Iya maksudnya begitu. Iya. Udah sampai sepikir itu pikiran. Hampir harus seperti itu. Karena untuk menyelamatkan keluarga kan. Kalau ada apa-apa bisa menginformasikan. Itu salah satu cara untuk menyelamatkan. Tapi kalau contohnya bom dari jet F-16 jatuh. Ya hancur semua. Nggak usah pindah tempat atau bagi area deh. Kena semua. Jadi pihak penjajah itu sebelum menjatuhkan awal-awal perang loh ya. Sebelum menjatuhkan pesawat bom dari jet F-16 itu ada bom peringatan. Bom peringatan itu kalau jatuh ke kamar kita ada keluarga 10 orang selesai. Kamar hancur, 10 orang meninggal. Rumah nggak rata tanah.
itu bom peringatan. Memperingatkan bahwa dalam 5 menit kemudian akan ada rudal susulan yang kekuatannya 6 ton. Jadi harus pergi dari rumah tersebut. Itu awal-awal perang. Setelah peperangan, 1 pekan kemudian lagi. Tidak ada peringatan lagi dan langsung disikat. Dan kalau rudal jatuh tersebut, itu sudah tidak ketahuan mana tulang, mana daging, mana nggak ketahuan. Jadi kalau kita di Indonesia nih Mas Ded, kumpul bersihin sampah dengan kantong plastik hitam. Di Gaza, kumpul jenazah daging tulang pakai kantong plastik hitam. Dan itu sudah ketahuan. Mana kepalanya, mana tangannya, mana kakinya. Dikumpul satu-satu Bang Ded. Itu saat ini terjadi di jalur Gaza. Di dunia ini saat ini Bang Ded, nyawa manusia yang tidak ada harganya sama sekali di dunia adanya di jalur Gaza saat ini. Anak-anak dibunuh, tidak ada perkara dibawa ke ranah hukum. Wanita dibunuh, nggak ada ya sanksi apa-apa, nggak ada ya. Benar. Ya berarti sudah menyalahi kejahatan perang. Iya, harusnya udah kejahatan. Ya, saya juga bingung Bang Ded. Sebenarnya saat ini kan kemarin juga Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini sudah lebih dari 160 negara yang menekan untuk pemberhentian perang. Menekan Amerika Serikat, tapi tidak berhasil. Karena kunci dan tombolnya itu ada kan di Amerika. Jadi kalaupun Ibu Retno Marsudi datang ke Dewan Keamanan PBB, kami Indonesia mengutuk dan ingin menghentikan terjadi peperangan, kan tombolnya di Amerika. Jadi kalaupun 160 negara melakukan menekan, tapi kan yang veto Amerika nggak bisa. Tapi kita masih ada Rusia, masih ada Cina. Nah makanya saya juga heran, harusnya kan ada negara yang punya kekuatan lebih juga dari Amerika seperti Rusia, ada Cina kan, tapi kok bergantung ke Amerika Serikat. Di Cina sendiri kan petanya sudah dihapus kalau nggak salah Israel. Kalau nggak salah. Iya. Berarti, nah saya nggak mau ngomongin politik tapi jadi bingung ini sebenarnya yang dicari apa? Kalau memang Amerika membantu, apa yang dicari? Saya gini Bang Ded, awal peperangan sampai 27 hari itu saya tidak melihat pejuang Palestina berkeliaran di kota membawa senjata lama banget. Nggak kelihatan Pak. Pejuang Palestina tidak ada di kota. Yang dikatakan di dalam tanah gorong-gorong. Kan kemarin juga ada katanya rumah sakit Indonesia. Nah kan saya kasih bantuan obat-obatan, solar, terus juga bahan makanan ke rumah sakit Indonesia. Kan harus masuk ke bawah. Nampungnya di bawah. Nampungnya di bawah. Obat-obatan itu tampungannya di bawah, bedroom, bensin di bawah, laboratorium di bawah. Terus yang dicari apa? Gak mungkin dong. Pejuang Palestina bersembunyi di bawah, tamengnya pasien di atas, tamengnya tim medis di atas, tamengnya warga sipil di atas. Mungkin kayak gitu. Jadi memang seluruh rumah sakit yang ada di Gaza itu sudah dijadikan target. Seperti rumah sakit Ahlul Arab itu sebelumnya sudah dijadikan target sebelum di bom. Bang Onim, maaf saya potong ya, saya takut lupa soalnya. Tapi apakah sampai sekarang dari Hamas atau dari pejuang-pejuang Palestinanya masih melakukan perlawanan? Atau sudah tidak bisa melawan? Gini, sampai dengan saat ini salah satu penyebab informasi tidak merata ke Indonesia berkaitan dengan peranan pejuang Palestina itu jaringan. Sudah diputuskan jaringan. Selama saya berada di sana, bahkan tempat-tempat yang saya lewati tadi itu juga harus melewati, ada Tengla, ada. Jadi memang hampir setiap hari itu 5-10 tank Merkava penjajah udah jadi hancur. Berarti masih ada pejuang-pejuang di sana. Gerilya. Jadi memang pejuang Palestina pun mereka sampai dengan saat ini kan kita melihat tidak ada satupun warga Palestina di Gaza itu mereka sumpah serapah terhadap pejuang Palestina. Penyebabnya seperti ini pejuang Palestina pada akhirnya kita. Jadi warga Gaza itu mereka sudah terbiasa dari generasi ke generasi pada saat terjadi peperangan kata mereka untuk meraih kemerdekaan tentunya harus ada yang
dikorbankan. Jadi memang mereka sangat yakin bahwa perjuangan kita ini masih panjang dan memang harus ada yang berada di barisan depan. Kalau contohnya kita berjuang di Palestina, pejuang Palestina, berjuang mempertahankan, terus mereka tidak memiliki senjata atau apa, itu kan agak sulit ya, seperti itu. Jadi memang kalau perbandingan dari segi kekuatan militer antara pejuang Palestina dengan militer Israel jauh banget, antara langit dan bumi, Pak. Jadi kekuatan militer Israel itu luar biasa, punya F-16, punya tank Merkava, punya drone. Pejuang Palestina apa? RPG, rudal, batu. Kalau batu di tepi barat, Kalau di Gaza batu udah nggak berlaku. Jadi kalau teman-teman Indonesia contohnya, bang saya mau berjihad dong. Orang saya udah 13 tahun saja belum pantas untuk bergabung dengan pejuang Palestina karena salah satu persyaratan yang sangat sederhana, Bang Onim, harus memiliki hafalan Al-Quran 17-20 juz. Lah saya, ya kan? Lah teman-teman yang ada di sini tidak diizinkan oleh pejuang Palestina untuk berjuang itu. Sampai dengan saat ini itu satu pun warga asing bergabung dengan pejuang Palestina atau Hamas Fatah itu tidak ada sama sekali. Prinsip mereka bikin susah makannya banyak. Orang asing biarlah di luar memberikan doa saja deh. Kami sudah mengetahui kekekuatan dari pihak lawan. Kami menguasai peta dan lapangan. Kalau antum di luar tidak tahu datang ke sini, menambah penderitaan kan, bikin masalah baru. Nanti tinggalnya di pengungsian lagi kan, seperti itu. Jadi memang prinsip mereka itu biarlah kami menghadapi mereka saja. Jadi perbandingan kekuatannya jauh banget. Tapi kan pejuang Palestina, Bang Ded, pejuang Palestina mereka berprinsip bahwa apapun yang kami produksi tidak ada apa-apanya kalau tidak ada dukungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berjuang yakin banget kalau meninggal dunia, ini kan tanah Palestina kan bumi Syam, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada kiblat pertama Islam dunia, ada pertama baginda kita Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat berjamaah di sini di Palestina, dan juga yang kita kenal dengan mukjizat Isra wal Mi'raj adanya di Palestina. Jadi mereka yakin bahwa kalau kita meninggal, insya Allah surga. Dan apa yang kami perjuangkan itu sangat jelas. Memperjuangkan tanah Palestina untuk 3 agama. Yahudi, Nasara, Kristen, dan Muslim. Dan perlu sampaikan bahwa Indonesia itu harus belajar toleransi antar agama terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Pada saat bulan Ramadan, orang Kristen nih bagi-bagi kurma, takjil. Pada saat hari Paskah, itu orang Muslim Palestina datang, selamat ya. Terserah mau diterima amal atau enggak. Selamat ya. Tidak ada yang namanya bentrokan antar agama. Damai mereka. Ini politik. Makanya saya katakan bahwa kalau ada isu yang muncul di Indonesia berkaitan dengan agama, itu kemungkinan salah satu agenda dari pihak penjajah untuk membentrokan antar kita di Indonesia. Jadi saya katakan bahwa mohon maaf nih, Indonesia sudah terprovokasi. Makanya di sini di podcast Bang Deddy saya juga ingin bertemu dengan persatuan gereja-gereja di Indonesia. Kalau bisa Bang Onim diundang ke katedral untuk menyampaikan pesan perdamaian dari Palestina untuk Indonesia. Karena kan di sana Bang Onim kan tidak hanya bertemu dengan orang Islam, akan tapi juga bertemu dengan orang Kristen, dan mereka katakan bahwa Bang Onim kalau antum pulang tolong sampaikan kepada saudara-saudara kami. Jadi menurut Bang Onim ini bukan perang agama. Bukan perang agama. Ini sudah menjadi pembersihan etnis di Palestina. Jadi kita lihat kan terjadi. Ya karena agamanya apa aja ya. Agama dihabisin. Ya kan kita lihat sendiri kan ada video itu pihak Yahudi kalau melihat salib itu diludah. Itu kan ketahuan kayak gitu. Dan bahkan orang Yahudi yang anti penjajahan juga ada kan? Ada. Yang demo kan? Jadi di sini banyak yang demo juga. Di Israel itu sebenarnya kita harus membedakan antara Zionis, bahasa Arabnya Suhyun, dan juga Yahudi. Nah, yang melakukan pembantaian genosida itu siapa? Zionis atau Suhyun. Sedangkan Yahudi mereka cinta perdamaian dan juga ikut mempertaruhkan kemerdekaan Palestina, karena kata mereka, kami di sini juga ingin damai.
Tapi kan di luar tersebut ada agenda tersendiri dari pihak Benyamin Netanyahu, dari pihak Zionis Israel seperti itu. Jadi harus dibedakan nih antara Zionis dan juga Yahudi. Orang Kristen di sana ikut berjuang, Bang. Ikut berjuang. Makanya saya berharap nih di Indonesia, saya menjadi saksi di sana. Saya pelaku kemanusiaan dan saya berada di Palestina itu atas nama Indonesia. Saya berharap kita seluruh masyarakat elemen bangsa Indonesia, yang namanya isu Palestina itu jangan opini kita jangan digiring ke agama. Nggak boleh kayak gitu. Kasihan yang di sana perang habis-habisan. Ngapain kita di sini perang habis-habisan? Harusnya kan kita bersatu untuk mengangkat yang namanya perdamaian kan, seperti perang itu. Kemerdekaan mereka. Apalagi kan Bang Ded, proklamator Indonesia almarhum Soekarno itu mengatakan bahwa selama penjajahan Palestina, tanah Palestina belum diserahkan kepada masyarakat Palestina, 3 agama nih harus kita jelaskan, 3 agama nih, bukan Muslim dong. Islam, Yahudi dan Kristen. Maka disitulah masyarakat Indonesia tetap berdiri di belakang masyarakat Palestina. Itu tokoh proklamator Indonesia almarhum Soekarno. Yang kedua, isu Palestina tentunya ini amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, masyarakat Gaza saat ini tidak mendapatkan yang namanya keadilan, tidak mendapatkan dari 75 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Kemanusiaan pun tidak dapatkan saat ini. Jadi memang saat ini di Gaza itu benar-benar krisis kemanusiaan luar biasa saat ini. Dan poin berikutnya tentunya kita masyarakat Indonesia punya hutang budi terhadap masyarakat Palestina, yang mana sebelum kita merdeka Palestina sudah memperjuangkan. Otomatis hutang budi kan, makanya saya katakan bahwa ini seluruh elemen bangsa Indonesia kita punya hutang budi terhadap masyarakat Palestina. Dan kemanusiaan, mereka manusia, kita manusia. Nanti kita bicaranya manusia saja ya. Tadi Kang Dery sempat ngomong tentang bantuan untuk Palestina. Tadi kalau nggak salah Ustadz sempat ngomong yang benar itu ke mana? Jangan langsung ke pemerintah kita mestinya. Tapi ada juga sih himbauan jangan langsung memberikan ke ini ke kedutaan. Saya nggak tahu, makanya saya tanya sama Bang Onim kenapa. Iya gini. Saya punya lembaga filantropi Nusantara Palestina Center. Bang Deddy juga tahu ya waktu jemputinnya. Udah nyumbang belum antum? Udah. Kan nama ada di sana. Jadi gini, saya netral. Terserah mau nyumbang kemana aja. It's okay, nggak masalah. Tidak nyumbang nggak masalah untuk prinsip di Palestina. Karena kan rezeki mereka bukan kita ngatur kan. Rezeki masyarakat Palestina itu. Istri saya tuh suka banget promo-promoin Bang Onim. Dia bantu ke sono. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa. Kita berangkat lah ke sana Bang Ded. Nanti. Abang kan baru keluar aja susah. Iya, benar sekali. Jadi gini, berkaitan dengan bantuan, alhamdulillah nih Bang Ded. Pada saat awal terjadi peperangan itu Bang Onim sudah berada di lokasi. Jadi demi Allah, bantuan dari masyarakat Indonesia melalui NPC itu sampai ke tangan warga sipil, anak yatim, pasien, wanita, dan juga lansia. Jadi kita tidak ada urusan dengan namanya faksi Fatah atau faksi enggak. Masa sih saya dari Indonesia jauh-jauh ke Palestina khusus untuk faksi Fatah, rugi amat kan? Seperti itu. Jadi saya datang di Indonesia pun memang tidak ingin mempermasalahkan atau mengungkit tentang faksi yang ada di sana. Kita cukup kemanusiaan saja. Jadi bantuan alhamdulillah diterima. Untuk teman-teman yang lainnya ingin memberikan bantuan ke Palestina, yang jelas saja deh, kita ke pemerintah. Benar tidak ada bantuan-bantuan yang diselewengkan kalau tidak benar? Saya nggak ketemu kayak gitu Ustaz. Semua nyampe ke sana? Dari NPC dijamin 100% Bukan, saya nyampe. tidak bicara NPC, saya bicara yang lain. Alhamdulillah sampai. Iya, dari lembaga-lembaga pun sampai. Tapi bukankah susah untuk masuk ke sana? Jadi gini, pada saat awal terjadi peperangan itu kan Bang Onim eksis yang mana pintu perbatasan ditutup kan. Makanya dapatnya bantuan dari mana gini? Saya itu punya tim saat ini lebih dari 70 orang tim. Dan tim ini itu mereka menguasai beberapa wilayah yang mengetahui wilayah Gaza Utara. Kita harus mendapatkan bahan sembako dari mana, terus solar dari mana, obat-obatan dari mana. Jadi pada saat terjadi peperangan itu memang ada beberapa pasar yang masih beraktivitas.
Ada toko obat-obatan yang masih dibuka walaupun mayoritasnya sudah dihancurkan. Nah, yang dibuka ini Bang Onim koordinasi dengan pihak pemilik toko tersebut. Kata pemilik toko, Bang Onim, ini saat ini fase di emergensi dan para pasien butuh bantuan. Silakan diambil dulu. Dan nanti proses transfernya belakangan, tertulis semuanya dengan MOU. Yang bisa masuk transfer Om Ded. Kami NPC Bang Ded, kami NPC itu transfernya langsung dari Jakarta, Bank Indonesia di sini, transfer langsung ke Gaza, bukan ke negara lain. Kalau ke negara lain, saya saya keberatan. Seperti itu. Nah, kan kita ngasih bantuan ke Palestina, kok ke negara lain yang ditransfer? Ya kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua lembaga yang bisa berhasil transfer dari Gaza, dari Jakarta langsung ke Gaza, karena NPC itu jaminannya Bang Onim di sana, tinggal di sana, terus istri orang sana, anak-anak sekolah di sana. Jadi memang pihak bank pun sudah mengetahui bahwa Bang Onim di sini itu ternyata menjalankan misi kemanusiaan, termasuk dari barang yang Bang Onim ambil dulu nih, sembako, bahan makanan, obat-obatan, solar, dan juga air minum, seperti itu. Ada kepercayaan. Itu tidak semua lembaga Indonesia mendapat kepercayaan seperti itu. Makanya awal peperangan Bang Onim dapat obat-obatan. Dan saya bilang saya 13 tahun di Gaza. Jadi tidak usah mengajarkan bagaimana caranya mendapatkan bantuan untuk diserahkan kepada warga jalur Gaza. Karena saat ini kan makanya saat ini kan perbatasan sudah dibuka kan, sudah mulai masuk, alhamdulillah sudah mulai masuk. Karena kemarin dari Indonesia juga tertahan di Mesir, udah masuk. Iya, udah masuk. Jadi salah satunya jadi memang saya merekomendasikan yang jelas-jelas saja deh ke pemerintah, ke Basnas yang sudah jelas yang dibawa ke sana, ya kan? Jadi saya prinsipnya walaupun punya lembaga, terserah bebas mau kerja sama dengan siapa saja. Yang penting amanah ini segera diterima oleh saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, seperti itu. Jadi masyarakat Palestina di Gaza berterima kasih banget kepada masyarakat Indonesia yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih memberikan dukungan. Pada saat terjadi peperangan Bang Ded, tugas proses distribusi itu tidak mudah. Tugas apa? Tugas proses mendistribusikan bantuan itu tidak mudah karena kan kiri kanan bom. Jadi saya itu pada saat mau distribusi bantuan sudah pamitan ke anak istri, sudah memeluk anak-anak. Kayaknya dalam hati saya 99% tidak akan kembali lagi deh ke rumah. Padahal distribusi bantuan. Karena distribusi bantuan pun dirudal kan. Dan itu tidak melihat Bang Onim mau di lembaga lokal atau lembaga internasional. Jadi pada saat mau keluar dari rumah itu sudah pamitan. Doain ya, doain Abi ya. Kalau pulang syukur. Kalau nggak pulang ya sudah menjadi risiko seperti ini. Menurut Bang Onim ini bakalan lama apa bisa berakhir dengan damai? Feeling Bang Onim nih, keadaan di sana sekarang. Jadi setelah peperangan saat ini sudah 39 hari, itu Israel sudah mengetahui kekuatan pejuang Palestina. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada gencatan senjata atau jeda peperangan dengan persyaratan tersendiri, tapi dilanggar oleh pihak penjajah. Salah satu persyaratan sebelum-sebelumnya itu pihak Israel mengizinkan warga atau otoritas Gaza untuk membangun dermaga internasional dan juga bandara internasional Palestina ada jalur Gaza, tapi dihianati. Nah, untuk kali ini prediksi saya kayaknya pihak Israel lebih berhati-hati. Karena mereka sudah tahu kekuatan dari pejuang Palestina. Nah, bukankah tinggal dirudal, dibom dan sebagainya? Oh enggak, sulit. Jadi seperti yang Pak katakan tadi, kotanya dihancur lebur kan? Kotanya dihancur lebur, tapi kan mereka tidak ada di kota. Yang dihancurkan kan warga sipil. Kan alasan mereka menghancurkan, dia menuduh pejuang-pejuang ini bersembunyi di rumah warga. Maka itu kan ditanya warga, kenapa kamu bom warga? Karena tapi kan artinya kota Gazanya sendiri bisa direbut dong. Iya, bisa direbut sebenarnya, bisa direbut. Masuk bisa, keluar nggak bisa. Masuk bisa, keluar nggak bisa. Dan itu kejadian saat ini. Perang kota sangat dihindari oleh pihak penjajah. Oh, makanya akhirnya mereka pakai rudal dan sebagainya. Kalau mereka terus-terusan begitu sampai hancur.
kasihan warga sipil. Ya artinya sebenarnya kan ini kan aduh, saya bingung nih kan. Iya. Maksudnya gini, ini bukankah sebenarnya harusnya ada PBB? Iya. Benar gak sih? Iya, Jadi gini Bang Det, pada saat awal peperangan itu kan saya juga melihat ada PBB lah, ICRC atau Palang Merah Internasional. Ya makanya ini saya yang tolol apa gimana? Iya gini, pada saat awal peperangan, Saya nggak ngerti. pada saat awal peperangan masih ada ICRC dan juga United Nations, UNRWA, mereka beraktivitas. 1 pekan kemudian mereka pun sudah tidak bisa beraktivitas. Berarti mungkin jadi korban juga Om, udah lebih dari 60 korban. staf lokal dan ada warga asing yang meninggal karena di rudal. Jadi pada saat evakuasi saya bilang ke Ibu wartawan yang mati Retno banyak. Marsudi, Bu, bisa nggak Bang Onim itu dijemput kendaraan Palang Merah Internasional ke rumah kediaman Bang Onim, terus dibawa ke perbatasan? Alasannya tidak bisa. Karena kalau ada warga asing yang tahu Bang Onim dijemput oleh ICRC atau Palang Merah Internasional, mereka pun akan minta. Setelah saya cari informasi dan sempat jalan keluar, itu pintu masuk Palang Merah Internasional pun di rudal. Iya, di rudal. Ya kalau gitu, coba ya ini saya yang bodoh apa gimana ya? Coba ya, kita berpikir rame-rame aja deh. Kalau begitu artinya harus ada negara lain yang kuat, yang menengahi atau membantu. Indonesia salah satunya nggak bisa sama sekali, nggak bisa sama sekali. Cina, Rusia nggak bisa sama sekali sampai dengan saya. Kan setiap kali ada KTT, terus ada dewan dewan kawan-kawan atau dewan keamanan PBB, ngerti gitu lah. Makanya saya bilang kawan-kawan kan. Nggak bisa ngapain. Bisanya cuman menekan dan mengutuk, nggak lebih dari itu. Sudah 39 hari, lebih dari 11.000 tewas, lebih dari 27.000 meninggal. Pasien saat ini 27.000 luka-luka. Iya, luka-luka. Meninggal dunia lebih dari 11.300, yang cedera lebih dari 27.000. Saat ini pasien Bang Det, bayi yang ada di inkubator meninggal. Nggak ada listrik Bang Det. Jadi Om Deddy, kita di Indonesia ini nampaknya memang harus membantu perjuangan masyarakat rakyat Palestina itu dengan doa. Dan doa itu akan diterima kalau kita nih baik. Maksudnya membantu mereka itu dengan cara kita juga perbaiki hubungan dengan Allah kan. Karena sekarang saatnya sebetulnya Bang Onim, kita kembalikan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menggerakkan semuanya. Kalau kita sebagai orang beriman kan yakin semua yang terjadi itu sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu. Nubuatnya ada ahlinya itu. Ulama-ulama yang pakar dalam urusan akhir zaman ini. Bahkan peperangan ini pun sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang. Dan ujungnya nanti Palestina itu akan menjadi negeri yang paling damai, yang paling aman di dunia. Tapi itu setelah penghancuran besar-besaran, biasanya akan ada pembangunan besar-besaran ya. Dan pertolongan Allah pasti datang. Ya, pertolongan Allah pasti datang kalau para pejuang yang ada di sana itu benar-benar taat kepada Allah, Bang Onim. Sekarang kita nungguin kan mana malaikat yang turun kan. Dulu waktu perang Badar kan kita cuma 313 orang. Lawannya ribuan, senjata mereka lengkap, tapi justru yang menang kita yang sedikit. Ya, jadi hari ini umat Islam nih Bang Onim, aku lihat ya, kita kurang bicara kebesaran Allah. Allah sedang tunggu-tunggu nih, kapan nih kalian minta tolong sama aku. Kan bagi Allah mudah saja membolak-balikkan hati penjajah itu kan. Tiba-tiba mereka ditidurkan, semua bisa aja. Atau tiba-tiba dihancurkan semua, bagi Allah mudah saja dengan wabah, dengan suka-suka Allah, baik dengan ombak, dengan petir, macam-macam. Banyak tentara Allah kan. Nah, hari ini kita di Indonesia jutaan orang berkumpul berdoa, tapi kayaknya doa kita nggak diterima gitu, karena mungkin kita masih maksiat juga. Jadi membantu saudara kita di Palestina bukan dengan memberi mereka nasihat, karena mereka lebih sabar dari kita. Bukan memberi mereka motivasi untuk berjuang, karena mereka tuh udah siap mati. Tinggal kita di Indonesia ini, kalau menurut saya Bang Onim ya, kita istighfar semua orang-orang Muslim yang merasa mungkin sebagai ini adalah bagian daripada perjuangan agama, jihad, dan berdoa di senjata yang paling dahsyat. Dan syarat doa itu diterima
Bang Onim, kita harus meninggalkan seluruh maksiat. Ya, jadi menolong mereka itu dengan cara apa? Kita bersabar dengan kemaksiatan, jangan sampai kita buat, perbaiki hubungan dengan Allah, baru kita doa. Mungkin asbab satu doa orang, kalau bisa turunkan pertolongan, Allah berikan kemenangan. Dan kalau masalah penjajah, mohon maaf ya, dari dulu-dulu kan sudah ada contohnya. Fir'aun laknatullah alaihi menzalimi rakyatnya. Waktu itu yang berdakwah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sebelum datangnya dakwah Nabi Musa alaihissalam itu Fir'aun sudah ketakutan Bang Onim, dan dia buat keputusan konyol, seluruh bayi dibunuh. 70.000 bayi laki-laki dibantai sama Fir'aun. Jadi ketakutan Fir'aun itu sekarang terjadi pada pemerintahan penjajah ini. Ini bayi-bayi ini kalau dibiarin hidup, nanti gede jadi pejuang lagi kan, menghancurin kita, maka dibantai semua. Jadi apa yang terjadi hari ini itu pernah terjadi di zaman dulu, dan tidak ada cara untuk memenangkan perjuangan ini selain dengan pertolongan Allah. Maka Indonesia pun merdeka kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi hari ini kita berhentilah membesar-besarkan kekuatan senjata kita, ekonomi kita, jumlah kita yang banyak. Ya, semua umat Islam yang mendengarkan ini, kita yakin yang hebat itu Allah. Ya, jadi apapun yang Allah kehendaki terjadi nih. Kalau Allah katakan menang. Allah katakan kalah. Saya setuju dengan itu. Tapi saya punya satu pertanyaan, karena ini pertanyaan karena kasus masalah ini besar belakangan. Apakah menurut Bang Onim atau Kang Dery juga memboikot produk-produk Israel atau Amerika itu akan membantu hal ini? 13 tahun 3 di jalur Gaza. Apa yang kami makan, kami minum itu dipasok oleh pihak Israel. Dan itu satu-satunya pilihan bagi warga Gaza. Makan, Om. Bagi warga Gaza untuk boikot bunuh diri. Karena kami tinggal di sana dong. Di blokade 16 tahun. Blokade nih. Makanan masuk ke Gaza harus melalui checkpoint dan juga izin dari penjajah. Makanan, pakaian, air minum, dan semuanya. Untuk boikot ini, bagi masyarakat Palestina, kalau kami tidak makan makanan yang dipasok dari pihak Israel, mati. Nah, kalau untuk tapi kalau dari Indonesia dari Indonesia kemarin juga saya melihat ada dari teman-teman MUI sudah mengeluarkan fatwa. Itu juga memang salah satu kebijakan mereka, dan kita berjuang kan beda-beda ya. Di sana mereka berjuang dengan mengangkat senjata, kita di sini berjuang dengan doa dan juga boikot. Ya salah satunya bagi saya manjur, insya Allah manjur, karena itu bagian dari kekuatan untuk perekonomian. Kan pada saat terjadi peperangan kemarin, bagi-bagi McD kan, tentara bagi makan seperti itu. Jadi itu salah satu cara dari teman-teman yang ada di Indonesia untuk memberikan dukungan, menunjukkan kepedulian bagi saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Tapi kalau untuk kami di sana ya nggak bisa, karena nggak bisa seperti itu. Masing-masing kita kan punya cara untuk berjuang. Seperti Bang Onim di sana distribusi bantuan, terus teman-teman di sini dengan jadi saya juga ingin menggarisbawahi bahwa untuk isu Palestina saat ini ada baiknya itu teman-teman dari MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa masing-masing sekolah yang ada di Indonesia, termasuk sekolah Islam dan Kristen, itu kalau bisa ada kurikulum khusus untuk sejarah Palestina, agar supaya generasi baru saat ini jangan sampai pemahaman mereka itu terpola bahwa Palestina itu cuman tanggung jawabnya umat Islam saja. Tidak seperti harusnya. Ini kesempatan nih. Saya juga tentunya menghimbau kepada teman-teman MUI, keluarkan dan juga ajukan deh kalau bisa masuk ke kurikulum sejarah Palestina, agar supaya jangan pada saat terjadi peperangan kita sibuk yuk sumbang perapatan. Nggak seperti itu, Pak. Nggak seperti itu. Saya itu kadang melihat kok teman-teman Indonesia sibuknya hanya terjadi peperangan, ya kasihan loh. Nah maksudnya dengan kita mengedukasi, otomatis kita nggak usah sibuk dengan yuk kita galang, nggak seperti itu. Rezeki saudara-saudara kita di Palestina dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong deh, jangan hanya pada saat terjadi peperangan kita sibuk. Nggak seperti itu, Pak. Saya sendiri nih aktivitas itu setiap hari. Dalam situasi kondusif maupun peperangan, itu situasi kegiatannya sama. Kami punya anak yatim 1000 lost kontak saat ini yang kami santuni. Kami punya sekolah Nurani Indonesia, nggak ada kabar. Kami sudah bangun pabrik air minum, nggak ada kabar apakah itu sudah dibom
kami sudah bangun masjid Darut Tauhid, nggak ada kabar Pak. Dan tim yang kami ada di sana, para guru itu juga sempat lost kontak sebenarnya. Jadi saya sendiri sebenarnya menghimbau kepada pemerintah dan juga teman-teman MUI, tolong deh diperjuangkan agar supaya sejarah Palestina itu bisa masuk kurikulum sekolah Islam maupun Kristen. Agar supaya generasi zaman now saat ini itu bisa memahami, paham bahwa jangan sampai akan muncul lagi. Kita kan membantu negara orang lain, tapi juga mengedepankan keamanan di dalam negara sendiri seperti itu. Jangan sampai tiba-tiba mendadak jadi jubir dadakan gitu loh kan, jubir dadakan seperti saya sebenarnya oke lah mereka berjuang, kita memberikan dukungan dan doa seperti itu. Oke, ini Bang Onim ini ada istri dan anak. Silakan. Iya. Masya Allah. Jadi saya itu Bang Det ya, saya itu pria Indonesia melangsungkan pernikahan di Gaza. Masya Allah. Di Gaza pria pertama 2000. Itu setelah perkenalan ta'aruf, yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, yang ketiga ditolak, yang keempat ditolak, yang kelima ditolak, keenam ditolak. Ini baru diterima. Karena cuannya nggak masuk. Alhamdulillah masih ngutang mahar. Allahu Akbar. Jadi Bang Deddy boykot gimana? Ikut boykot nggak? Kalau saya ngelihat begini dalam hal pemboikotan, kalau kita memboikot sesuatu tuh ada dua hal. Jadi nggak perlu boikot tuh barang yang udah ada kita bakar-bakarin. Iya, ada yang bodohnya lagi dia beli dulu, itu soalnya saya pernah lihat begitu, menurut saya ini kok bodoh gitu ya kan, udah beli dibakar kan duitnya tetap masuk gitu kan. Tapi kalau kita stop pada saat ini kita stop, itu menarik karena itu bagus, karena itu kan juga akan membantu. Betul. Kalau perekonomiannya terganggu akan membantu, tapi memboikotnya juga pintar gitu. Karena saya kemarin lihat video juga, Pak, ada yang beli dulu dibakar, Pak. Ya, betul. Itu bukan boikot. betul, Masya Allah. Itu konten. Dan boikot itu akan berjalan sukses kalau pemerintah yang memboikot. Nah, ini nih masuk Ya Allah, ya Allah. Waduh, ini kursinya nggak ada lagi. Berdiri sekat Bang Onim aja. Oke. Oh, Masya Allah. Saya mau menyampaikan sesuatu dari boleh silakan. rakyat Palestina. Iya. Fadal. Ada ambil kursi. Ini anak-anaknya Bang Onim. Masya Allah. Ya, sini. Sama Mas Det. Ini yang pertama namanya Filin. Salim sama Om Filin, Masya Allah. Filistin Indonesia. Filistin Indonesia. Iya, Filin Filistin Indonesia. Yang kedua Salim namanya Nusantara. Nusantara. Mereka sekolah di sana, dan ini istri saya asli dari jalur Gaza. Fatal. Ayo, ikut. Nah, ada mau disampaikan katanya dari Palestina. Dari Palestina. Iya, Fatal. Nah, coba saya mau dengar nih apa yang disampaikan dari rakyat Palestina, karena mereka nanti kayak udah Al Jazeera Arabia mewakilkan dari rakyat Palestina. Syukur, alhamdulillah. Bang Onim dulu, Bang Onim. Iya, boleh. Bang Onim dulu. Kenapa Bang Onim dulu? Aku mau saya terjemahin. Iya. Tafadhol. Iya. Mic-nya boleh saya pinjam, Bang Deddy mau saya terjemahin. Oh iya, translate. Iya, jadi mungkin saya sebagai perwakilan kali ya, karena beliau dari Palestina. Jadi istri saya ini asli dari jalur Gaza dan jadi saksi juga pada saat terjadi peperangan kemarin. Fatal kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdut thayyibin asy-syakirin. Istri masih sedih karena pamannya tadi malam meninggal. Ya udah. بداية أنا أحب أشكر هذه الإذاعة على أن أتاحت لنا أن نتحدث عن أهلنا وشعبنا في فلسطين، خصوصا في غزة. في الحقيقة لا أريد أن أطيل وسوف أتحدث لكم باختصار. غزة الآن هي لا أدري ماذا أقول عنها. الاحتلال الإسرائيلي عندما اجتاح غزة أبادها إبادة جماعية
الأطفال والصغار والشيوخ كلهم دمرهم تدميرا شاملا. حتى البيوت لم تسلم، المساجد لم تسلم، المدارس لم تسلم، المستشفيات، العيادات الصحية، المخابز، لا يوجد قوت في غزة. حتى المياه لا يوجد مياه. أول يعني الحرب كانت الناس تعتمد على القوت الموجود عندها، على القوت الموجود داخل غزة، ولكن بسبب منع دخول أي مساعدات من قبل معبر رفح، اللي هو طبعا معبر رفح اللي هو الرابط الوحيد اللي ما بين غزة ومصر، وأيضا في معبر هناك يسمى معبر إيرز اللي هو ما بين أيضا رابط اللي هو عند الاحتلال اللي هي الأراضي 87. منذ 75 عاما ونحن كفلسطينيين نحارب من أجل أن نستقر وأن نعيش على في أرضنا ووطننا بسلام وأمان. في الحقيقة إنه القضية الفلسطينية هي قضية ليست فقط قضية. Terjem awal antil qadiyah. Iya, jadi boleh sampaikan bahwa terima kasih atas undangan Bang Ded di sini. Beliau memperkenalkan asli dari jalur Gaza Palestina. Beliau menyampaikan bahwa situasi di Gaza saat ini air sudah tidak tersedia, makanan sangat sulit didapatkan, korban berjatuhan. Pihak penjajah tidak lagi membedakan antara warga sipil, anak-anak, tim medis, dan juga lansia. Dan saat ini terjadi pembantaian massal, genosida, Nakba 2023. Apa yang mereka perjuangkan saat ini dari pejuang Palestina, Bang Ded, kata beliau? Yang mereka perjuangkan tentunya mempertahankan hak-hak mereka. Tanah Palestina, Masjidil Aqsa Mubarak. Dan yang dipertahankan oleh pejuang Palestina tidak hanya haknya muslimin, akan tetapi haknya 3 agama, Nasara, Kristen, dan juga Yahudi. Jadi yang diperjuangkan Palestina ini, pejuang Palestina itu untuk semua masyarakat Palestina. Dan apa yang mereka alami saat ini itu sudah berlanjut atau sudah berlangsung selama lebih dari 74 tahun, 75 tahun penjajahan yang mereka rasakan saat ini. Tafadhal. اليوم احنا نتحدث عن قضية فلسطينية وقضية دينية وإسلامية وقضية أيضا إنسانية، ولكن في ظل هذه الظروف التي تعيشها أهلنا في غزة ليس بس فقط الفلسطينيين الذين يجب أن يحاربوا من أجلها، إنما جميع الديانات، سواء ديانة إسلامية، مسيحية، أي ديانة أخرى، إنما مجرد للإنسانية فقط. غزة تباد، غزة الأطفال النساء يعني فوق بيوتهم يشيلوهم أشلاء، لا يوجد معدات حتى يعني يشيلوا البيوت، حتى ربما في جثث تحللت وأصبحت رماد. اليوم تحللت، يعني صار الدود، يعني ينفخ فيها الدود. في جثث لم تدفن ما زالت موجودة في مستشفى الشفاء لم تدفن. Berkaitan dengan isu Palestina, kata beliau, bagi kami sebagai muslim, mayoritas muslim yang ada di Palestina ada mayoritas agama terbesar di Palestina adalah muslim. Akan tetapi yang mereka perjuangkan seperti yang Bang Oni sampaikan tadi, bahwa yang mereka perjuangkan ini tentunya juga semua agama, yaitu agama Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Saat ini situasi yang ada di jalur Gaza, kata beliau, lebih dari 2.000 anak-anak dan lansia masih tertimbun di bawah reruntuhan, dan itu sudah membusuk. Rumah sakit Ashifa pun mereka sudah angkat tangan dan sudah tidak bisa beroperasi. Saat ini di rumah sakit Ashifa itu tim medis sudah dijadikan target snipernya
prajurit Israel. Maksudnya kalau tim medis ini sudah dijadikan target oleh pihak sniper penjajah, otomatis jaraknya sudah dekat dong. Penjajah dengan rumah sakit Ashifa harusnya udah dekat banget dong kalau yang turun tangan adalah sniper. Jadi memang saat ini yang dirasakan adalah benar-benar pembantaian luar biasa terhadap anak-anak, lansia dan juga wanita. Total. لذلك من هنا من هذا المنبر ومن هذه الإذاعة أنا أناشد كل من يسمعنا أن يقف وقفة جادة، وخصوصا حكومة إندونيسيا، بأن تقف إطلاق الحرب، إطلاق النار على غزة. غزة اليوم نحن الآن في موسم الشتاء، والأمطار باتت تغرق قطاع غزة بالمياه. الأطفال في المدارس ليس لهم مأوى، حتى ملابس شتاء لا يوجد عندهم. كل الفلسطينيين، كل أهل غزة طلعوا من بيوتهم في موسم شتاء وتركوا أثاثهم تحت في بيوتهم، والبيوت تم قصفها. يعني لو أنتوا يعني صحيحة، أنا يعني لا تنظروا لحديثي مباشر، انظروا يعني افتحوا على ذات الجزيرة. الجزيرة تدرس لكم الحقيقة كاملة الآن باللغة العربية، باللغة الأندونيسية، باللغة الفرنسية، الأسبانية، أي لغة. كمان كيف من إندونيسيا إلى غزة. اكتب على جوجل تطلع لك الجزيرة ستتحدث لك ما يحدث في غزة. فيش مساعدات في غزة اليد، يعني كل شيء في غزة محاصر الآن. أي مساعدات بتيجي طبعا عن طريق MBC، والحمد لله يعني MBC يعني هي الداعمة الوحيدة. أنا دائما تحت إشراف MBC، دائما مواكب العصر على طول السنة ما شاء الله، يعني الله يجزيها الخير، الله يبارك فيها. كانت دائما تدعم الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، أيضا في مخيمات الأردن الفلسطينية، في مخيمات كانت تدعمهم بالمساعدات المالية، تقدم لهم الإسعافات، تقدم لهم الطحين. كل موسم كانت ما شاء الله يعني على طول مدار السنة 24 ساعة و12 شهر كانت دائما باستمرار تقدم لأهلنا في غزة. جزاك الله خير والله. وشكرا وبارك الله فيكم. Ya, boleh menyampaikan bahwa sebagai masyarakat Palestina menghimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia, terutama pemerintah Indonesia, lebih serius lagi, lebih giat lagi dalam rangka memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Beliau sampaikan bahwa bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia alhamdulillah diterima oleh warga Gaza, terutama kata beliau menjadi saksi bantuan dari NPC melalui NPC, alhamdulillah. Peperangan atau tidak terjadi peperangan, mereka selalu beraktivitas. Jadi beliau berterima kasih atas dukungan dari masyarakat Indonesia. Semoga peperangan bisa berhenti, karena perlu saya tambahkan bahwa nggak ada untungnya. Iya, tidak ada ini menang. Peperangan itu nggak ada untungnya. Coba kalau contohnya di sebelah dari pihak penjajah menang, untungnya apa coba? Dari Gaza, untungnya apa? Yang jadi korban siapa? Warga sipil, Bang Ded. Ini kita berbicara dari segi kemanusiaan ya. Terlepas dari pejuang ini, faksi ini, tapi yang menjadi rugi besar itu adalah warga sipil, Bang Ded. Anak-anak, warga sipil, perempuan, warga sipil, itu yang menjadi target. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi saat ini yang kita harapkan adalah pemberhentian perang atau jeda perang untuk mereka bisa minum nih, untuk bisa makan nih saudara-saudara kita di jalur Gaza, bisa bertahan hidup seperti itu. Ya, jadi saya sendiri sebagai warga negara Indonesia, aktivis kemanusiaan Indonesia, tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bang Ded. Alhamdulillah sudah mengundang kami di sini. Kami belum percaya bisa hadir di sini. Bisa hidup tidak percaya, Bang Ded. Anak-anak Filin, kemarin Filin lihat kan, ada yang meninggal banyak di jalan. Nusantara juga sama ngelihat. Nusantara
ininya berdarah dan luka itu karena tiarap di kendaraan, di mobil. Ada tembakan, tiarap, sini berdarah. Ini yang jadi korbannya mereka-mereka ini nih. Jadi kan saat ini kan ada yang punya jalan lain untuk dua negara ya, two state ya. Itu kan yang pantas untuk berbicara adalah pemerintah sebenarnya untuk dua negara. Tapi kalau saya sendiri melihat bahwa ada mandat dua negara saja masih dirampas, iya kan? Masih dirampas tanah-tanah mereka. Jadi ya kita di luar sini di Indonesia cukup dengan memberikan doa dan dukungan itu sudah sangat luar biasa lah. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata yang sangat kuat untuk memberikan doa bagi kita. Jadi sebagai penutup saya juga tentunya berharap bisa bertemu dengan teman-teman sahabat kita persekutuan gereja di Indonesia. Kalau bisa Bang Onim diundang di katedral untuk menyampaikan amanah nih dari masyarakat Kristen yang ada di Palestina, itu yang mudah-mudahan didengar gitu ya, karena Bang Onim di sana pun tidak di sini murni Indonesia. Jadi Indonesia. Benar sekali. Aduh, Bang Onim, terima kasih juga sudah hadir dan saya nggak bisa berkata apa-apa nih dengan cerita dari Bang Onim, dari ibu dan keluarga yang mencekamkan gitu, yang ini juga sebuah keajaiban rasanya Bang Onim ada di sini, bisa ada di sini. Kang Dery juga terima kasih banyak Kang Dery. Kita berdua kayaknya banyakan diem ya. Iyalah, kita doakan saja. Kita berdua kayaknya mendengarkan ini tercekam sendiri kita berdua. Tapi ini cerita yang luar biasa dan mudah-mudahan ya perdamaian itu harus terjadi lah. Maksudnya harus ada sesuatu yang terjadi. Mungkin sebentar lagi kalau tidak terjadi apa-apa, mungkin Kang Dery juga mengatakan mungkin Tuhan yang akan bergerak. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya. La ilaha illallah. Ya, kita doakan yang terbaik. Terima kasih. Amin. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.